Ketika kita membuat sebuah konten yang ideal, hal-hal seperti itu kan tidak menghasilkan uang. Exactly. Hal-hal seperti itu kan menghasilkan rasa penasaran, menghasilkan. Lu tuh termasuk orang juga yang gue lihat percaya banget sama audio. Iya. Lu bikin apa? Kelas apa? Kelas puber kemarin. Kelas puber tuh apa sih sebenarnya dan dari mana ide lu tuh kelas puber tuh? Dulu tuh sebetulnya pengen bikin bukan audio drama. Dulu tuh sebenarnya pengennya sebuah obrolan podcast biasa berdua antara saya sama Adit Insomnia gitu. Iya. Cuman bercandaan doang buat nemenin lebaran sebetulnya. Ceritanya ada 2 anak kosan tinggal di satu kosan ini terus ketemu ngobrol gitu. Pandemi kita harus mengubah konsep nih karena waktu itu ada larangan syuting, inget banget waktu itu. Gimana ya udah audio aja, kita mulai dari rumah gitu. Terus gue mikir gimana ceritanya apa ya? Oh, gue menjadi seorang dosen ngajarin 4 murid di rumah masing-masing gitu. Melalui Zoom meeting ceritanya dan dari situ kan ada dramanya, ada apa gitu. Awalnya itu kemudian kita pikir kita bantailah videonya, kita jadiin audio drama aja gitu. Di mana mereka udah lulus, menceritakan kisah mereka masing-masing gitu, mencari pekerjaan jati diri dan so on gitu. Karena rasa rindu terhadap audio drama dulu gitu, drama radio gitu kan. Lu kan nggak dibesarkan di zaman drama radio kan? Enggak Pernah dengerin drama Kumbara gitu? Enggak. Tapi gue kan anaknya lawas ya, jadi mengetahui hal-hal itu tuh gak awam buat gue gitu. Dan yang dirindukan tuh bukan hanya mungkin sense of theater of mind-nya, cuman lebih ke serunya pada era itu gitu. Nah, gue pengen ngembaliin serunya era itu gitu. Makanya gue percaya sekali dengan audio. Betul. Kita mulai dengan audio gitu. Kenapa nggak kita terusin aja sebagai audio gitu? Karena memang betul yang menjaya sekarang kan visual. Orang masih pada ngeliat apa segala macam. Cuman untungnya kita adalah kita negara yang mundur, yang di belakang ya, jadi kita bisa melihat yang di depan gitu. Kita bisa lihat Amerika gimana perkembangan audio mereka begitu pesat gitu. Dengan apalagi kita dengan jumlah commuting, orang naik mobil, naik motor, naik kereta yang begitu tinggi gitu. Naik lah sekarang gitu. Apalagi usai COVID-19 gitu. Jadi banyak pemikiran atau optimisme terhadap dunia audio sebetulnya. Begitu pula dengan dunia radio. Karena people still love it. People still love conversations gitu. Dan yang tidak bisa mengalahkan radio adalah live. Live maksud lu? Live. Semuanya bisa didengerin secara live. Oke. Lebih murah untuk bisa bikin ini. Mungkin lebih untuk para pendengar tuh lebih kayak, wih ini live nih. Kita mendengarkan sesuatu yang nyata gitu. Mereka lagi ngomong kita dengerin gitu. Sedangkan memang betul on demand kan lagi naik sekali kan. Cuman ada esensi live itulah yang membuat gue percaya terhadap dunia radio ataupun audio gitu. Iya. Memang kalau gue lihat akan ada marketnya sendiri sih. Setuju. Maksud gue visual mungkin akan tetap mendominasi gitu ya. Tapi yang tadinya audio ini mungkin hanya kita dengerin katakanlah cuma di mobil ketika kita atau malam ketika kita di kamar. Lama-lama orang nge-gym juga sekarang kan dengerin musik, tapi sekarang udah dengerin ngobrol. Baik nggak lagi pumping gitu sambil dengerin. Iya kan? Tapi mungkin akan berkembang ke arah sana karena kita nggak pernah tahu. Buku sekarang udah ada Blinkist yang bacain lu buku gitu, ya kan? Iya, audiobook tuh sebuah fenomena yang mengubah hidup saya juga sih. Masa? Iya. Kenapa tuh? Karena dari kecil selalu dituntut untuk membaca kan. Yes, exactly. Sama. Gue juga. Gue ingat kalau ulang tahun ganjil mendapatkan buku, kalau ulang tahunnya genap mendapatkan wine. Dari kecil gitu, hadiahnya selalu itu gitu. Oke. Apalagi menurut lu audio nih setelah Spotify ya kan, setelah podcast gitu. Setelah lagu. Apalagi nih? Karena gue lihat lu bikin kelas puber, lu kontrak dengan Spotify, lu yakin bahwa podcast lu ntar akan terus dan lu bikin terus gitu ya. Artinya lu punya belief yang tinggi sama itu gitu. Karena kalau gue di YouTube gue pasti kalah, jadi mau nggak mau sadar diri dengan posisi aja sih bang. Kalau gue bilang kadang-kadang blessing in disguise gitu loh ya kan. Iya. Karena kadang-kadang justru malah ketemu core kita tuh di situ. Iya. I think
Saya dari dulu bosenan sih, Bang. Nah, Olahraga pun bosenan dulu. Iya, balik lagi kayak tadi golf. Golf pindah dulu sempet lomba jet ski. Sempet surfing apa segala macam, bosan. Nah, kayaknya kalau di dunia audio nih saya juga resah gitu loh. Nyicipin banyak hal jadinya. Iya. Awalnya podcast, kemudian bikin drama radio, sekarang malah di radio beneran, sekarang malah pindah. Ada kameranya, kita pindah ke mana, news anchor, apa segala macam. I try to do a lot of things with short little of time. Agar tahu nanti 5 tahun ke depan, oh yang mana nih yang berhasil atau tidak gitu. Oke. Karena unless we don't try, we don't know kan. Iya, betul. Cuman itu adalah sebuah permasalahan mungkin generasi sekarang juga ya. Nah, betul. Ketika resah terhadap satu posisi, pindah posisi lain gitu. Berarti menciptakan generasi yang mungkin tidak loyal. Iya, tidak loyal gitu profesinya. dalam sebuah perusahaan atau profesinya gitu. Cuman at the same time mungkin mereka memiliki mindset yang sama gitu. Mumpung masih muda, kita coba aja banyak hal. Betul. Dan kita semua, saya rasa nih yang seumuran saya masih mencari tahu nih. Kayaknya 10 tahun lagi, 5 tahun lagi demand-nya tuh apa sih sebetulnya? Apakah podcast, apakah wawancara gitu? Iya. Karena if we look, let's say 5 years ago gitu, kita mungkin, atau 10 years ago, kita tahu wawancara politikus seperti Najwa Shihab tuh akan naik sekali gitu. Betul. Kita nggak tahu gitu. Iya. Nah, kita sekarang mencari tahu nih 10 tahun lagi apa nih yang akan menjadi. Balik, gue menarik, lu bilang tadi soal loyalty. Memang beberapa kejadian nih, teman-teman gue juga banyak, beberapa yang punya perusahaan atau yang kerja di ESR, dia selalu bilang gitu, kenapa ya generasi sekarang dengan loyalty? Tapi wait, lu pasti punya loyalty terhadap satu brand misalnya. Handphone lu nggak pernah ganti dari lu mulai lu beli sampai sekarang. Artinya ada loyalty di sana. Cuman mungkin nggak di kerjaan, ngerti nggak sih? Iya kan? Nggak mungkin. Loyalty itu pasti ada. Lu loyalty terhadap brand, loyalty sama nilai lu, value lu. Artinya mungkin di generasi sekarang tetap di satu pekerjaan itu bukan loyalty yang harus gue pertahankan, kayak kira-kira gitu kan? Bukan, tapi generasi sekarang tuh lebih ke ketika loyalty itu nggak ada gitu, menciptakan generasi mengeluh di mana. Sekarang gua nggak loyal tapi lo ngeluh lo nggak ada duit. Gitu. Iya. Kayak ini kan domino efek gitu. Kalau lo cabut dari satu perusahaan berarti lo menghilangkan opportunity lo untuk menghasilkan lebih dari perusahaan tersebut. Gitu. Makanya gue selalu bilang gitu, ketika lo merasa bahwa lo cukup, lo akan pindah ke satu, misalnya lo udah hilangkan loyalty itu ke tempat lain gitu, lo make sure lo tahu konsekuensi yang akan lo hilangkan dari benefit itu gitu. Makanya in my case gitu, gue anaknya bosanan pindah-pindah, tapi I never left. Oh, you never left? I never left. I stick with Magna Talk. Gue jalanin. I got bored of it. Kita tambah radio, kita tambah lagi, Jadi penambahan bukan meninggalkan. Iya. Karena menarik buat gue, karena gue terus terang masih terus belajar untuk kenal ini, karena gue punya 3 anak perempuan yang menurut gue juga harus gue pantau dari jauh, ya kan? Nggak boleh, Umur berapa? Umurnya masih 16-17, ya Wah, kan? Lagi mekar-mekar. Iya. Makanya anak-anak ini nggak gue pertemukan juga. Karena gue tampangnya nggak anak sih, Bang. Gue punya kecurigaan. Ganas. Tapi menarik. Nah, kalau lu lihat, apakah lu kan pernah jadi jurnalis gitu kan, lu pernah kerja di Vice gitu kan, dan menurut gue juga Vice ini sesuatu yang menarik ya. Ini ada masuk ke anak-anak melalui pemikiran yang idealis gitu ya. Menurut lu akan mencoba untuk hal yang sama nggak? Dengan gaya yang berbeda, mungkin dengan gaya podcast gitu? Kemungkinan iya, Bang. Cuman ketika kita membuat sebuah konten yang idealis gitu, atau mungkin tanda kutip di mana konten-konten yang tabu itu berbicara tentang hal-hal yang biasanya tidak dibicarakan gitu, intinya kan seperti itu. Hal-hal seperti itu kan tidak menghasilkan uang. Exactly. Hal-hal seperti itu kan menghasilkan rasa penasaran, menghasilkan viewers gitu, dan viewers belum tentu menghasilkan uang yang cukup untuk menggaji beberapa karyawan yang ada bekerja untuk kita gitu. Jadi harus ada balance ya gitu di situ. Ketika ada project yang idealis, harus juga ada project yang mungkin menguntungkan gitu. Supaya ini bisa jalan terus. Betul. Karena ya kita lihat dari misalnya Vice gitu. Vice New York menutup banyak cabang mereka ya dengan alasan tersebut gitu.
I was there in the first few years gitu. I felt that fun part of yuk kita bikin cerita, bikin konten gitu. Kita kejar ini, kejar itu, yang pada akhirnya udah kepuasan pribadi gitu. Yang kita harus ada achievement dalam bentuk materi gitu. We need those resources. Pasti. Sih. Supaya lu bisa jalanin idealisme itu. Jadi kalau balik sedikit, Bung Karno tuh pernah bilang mengenai Marhain, dan Marhainis. Marhain itu pahamnya, Marhainisme itu pahamnya, orang yang diperjuangkan adalah kaum Marhain. Tapi ada Marhainis, orang-orang yang punya duit yang mendukung mereka. Kalau nggak ada, siapa yang bantuin mereka? Jadi kira-kira gitu. Jadi idealisme itu harus didukung juga dengan logistik yang cukup. Kayak gitu. Kira-kira kayak gitulah. Nah terus ini gue lagi berangkat mau masuk sebenarnya ke makna lo. Tapi gue lihat memang setelah ada tadi Vice membentuk lo, kemudian juga masa kecil lo, ada hal lain nggak yang menurut lo bikin lo penasaran gitu? Kenapa akhirnya lo turun bikin makna gitu? Pertama kali gitu. I think apa ya, membuat makna tuh rasa penasaran adalah melihat banyak orang yang kita ingin kenalan gitu dari dulu gitu. Ngelihat besar di Tambun, besar di kota kecil itu sering kali menonton TV terus ngelihat bahwa ih gila, gue pengen di suatu hari kenal sama artis ini, kenal sama artis itu gitu. Dan membuat makna tuh menjadi motivasi untuk bisa kenalan sama mereka gitu. Gue mau tahu di balik otak mereka tuh apa gitu. Bukan untuk mengenal mereka, cuman untuk mengenal referensi mereka gitu. Apa yang bisa membangun mereka. Itu yang selalu menjadi rasa penasaran gue untuk membuat sebuah platform ini gitu. Di luar mungkin tadi besar di Tambun atau hobi-hobi gue yang membangun referensi ini sih. Jadi gue tuh sama teman-teman ini juga, kita di NIC itu sama. Jadi Now I See, NIC itu gue kebetulan aja nama gue, jadi Now I See. Artinya memang kita pengen tahu sama dengan lo gitu. Ada banyak keingintahuan kita melihat sebuah proses itu. Karena orang bilang bahwa zaman sekarang zaman instan. Gue pernah diwawancara, zaman sekarang zaman instan loh. Tapi menurut gue ya keadaannya begitu. Zaman dulu lu abis syuting lu nggak bisa cerita ke banyak orang karena nggak ada sosial media. Lu mesti tunggu seminggu lagi buat orang nonton lu. Sekarang terlalu banyak. Sekarang terlalu cepat. Jadi instan is part of their life sekarang. Proses itu adalah instan, itu termasuk proses mereka sekarang. Kalau dulu kita nggak ada. Jadi kalau kita masih di zaman dulu, Bang Diko nggak capek-capek bikin ini, Bang. Iya kan? Ya kebetulan juga NIC ini juga memang ngajak gue belajarnya gini. Ini kita mempersiapkan cukup lama. Tapi gue berpikir bahwa karena kalau lu mau mulai itu sekarang buat. Karena nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh lu mesti bikin kayak bikin film misalnya, lu mesti ada reading, mesti apa segala sesuatu persiapan. Udah jadi. Kalau ini nggak jadi nggak apa-apa. Kita bisa edit lebih banyak hal yang kita bisa lebih nyaman dengan. Banyak yang harus. Sebenarnya kan mulai itu adalah hal paling sulit. To just do it itu hal paling sulit gitu. Karena orang tuh terlalu banyak alasan untuk tidak mulai sekarang gitu. Betul. Itu sih yang saya lihat dari mungkin generasi belakangan ini gitu. Itu yang makanya gue bilang yang mengeluh itu tadi. Jadi kita bikin aja, platformnya gratis sekarang ya kan. Gue juga bikin ini, salah satunya adalah idealisme yang dulu nggak bisa kerjain. Sekarang dulu lo kayak nggak kesampean apa? Bukan, jadi gini, dulu gue juga pernah bikin talk show. Ya, gue pernah bikin talk show. Stasiunnya? Dan stasiunnya adalah dulu ya kan. Nah, tapi maksud gue gini, banyak ide-ide yang awal yang tidak bisa gue sampein sekarang, ya kan. Dan kemudian rating dan share itu jadi pertimbangan terlalu besar. Jadi menurut gua sekarang, dan itu menghambat generasi kita zaman dulu. Kalau generasi yang sekarang, lu syuting aja. Bodoh amat mau. Nanti berkembang. Karena nggak ada evaluasi sebulan, minute by minute, seminggu nggak ada. Lu bikin aja dulu, dan lu nggak tahu kapan jackpot. And then akhirnya lu terkenal, dan lu punya anggaran yang cukup untuk bisa bikin lebih bagus lagi, shape up lebih bagus lagi. Nah, kemudian makanya gue bikin ini, gitu. Ya, lu siapa lagi yang lu masih penasaran lu mau wawancara di Makna? Komeng. Wah, legend bos. Dulu kenapa Jack? Lu kenapa tuh? Itu menarik. Pas gue ngelihat Komeng diwawancara Gofar waktu itu, gue bilang ke Gofar,
Tai lu Far. Gue pengen banget dari dulu gitu. Udah dapet kontak manajer apa segala macam. Karena Komeng nih sosok yang unik sih. Legend. Dia di luar seorang legend, dia tuh nggak pernah berhenti bercanda. Iya. Constant ya. Masa anaknya meninggal dia masih bisa bercanda? Iya. Kayak cuman Komeng gitu ya bisa kayak gitu. Iya, Dan gue tuh mau tahu sisi lainnya Komeng gitu. Oh gitu. Penasaran loh. Penasaran. Karena Komeng itu orang yang pinter gitu. Oh iya. Seorang master degree juga Iya, kan. Iya. He knows what he's doing gitu. Iya. Cuman yang gue gak berhenti penasaran tuh kayak, why after all these years you still keep on doing it? Kenapa lu masih bikin orang ketawa gitu? Apa sih yang ada di balik Komeng ini? Apakah kesedihan? Apakah apa gitu? Iya. Komeng sih. Gua kenal dia dari tahun... Udah lama ya? Udah kenal lama. Gua kan masuk TV tahun 95. Kita berangkat di tahun yang mirip. Dia habis dari Radio SK. Radio SK, iya kan? Di Radio SK masuk. Dia barengan, kalau nggak salah ya, barengan dengan Ulfa dulu. Ulfa, iya. Ya kan? Yang apa sih dulu tuh? Yang uhuy gitu ya. Oh, spontan. Spontan. Iya. Nah itu acaranya mirip sama acara TVRI. spesial paket telur gua. Oh, okay. Early mid 90s. Gua di 95. Okay. Di 95. Nah, jadi di situ kita mulai. Jadi emang dari dulu udah kocak begitu, banget. kan? Iya, udah kocak banget. Kok abis itu kita punya acara Impresario 008, gua bawain acara, dia ngisi komedinya. Nggak habis-habis bos, ada terus setiap hari. Dan dia yang ditungguin. Iya. Dulu yang tungguin dia sama Dedi. Dedi Kobusier pertama kali sulap-sulap. Oh, rambut masih begini bos. Iya. Masih gondrong, Iya. ya kan? Rambut bisa kecil gitu kan. masih gitu. Tapi emang dua orang itu top. Maksudnya komedinya mateng gitu ya, dengan semua bintang tamu. Kemudian Dedinya juga, nggak pernah bikin salah di situ. Jadi gua tengahin mereka itu. Iya. Ya Komeng ya, top ya. Komeng. Masih, dan di komedian sekarang dia juga Masih. Mengundang Komeng tuh ya nongkrong ya masih mau generasi apa aja masih nongkrong, masih nungguin dia celetuk gitu. Masih dia tuh kayak donnya komedian gitu. Iya kayak. Wah, respect deh orang kan? Iya. Dateng ngumpul ya kan dikumpulin sama dia ngobrol. Dan dia nggak pernah taking advantage terlalu ini dari anak-anak itu. Gitu. No. And his life is pretty stressful kalau dipikir-pikir gitu, tapi kayak kok lu bisa gitu, itu ya masih pertanyaan. Karena hari-hari aja gue rasa emang dia punya mindsetnya ngelihatnya selalu dari sudut pandang penonton kali ya. Komedi ini aja point of view gitu loh. Bener. Itu yang menarik benar-benar. Komeng lah. With the man there's always a great woman behind him, and I think when we talk about that great woman it's her gitu.